Nah harapannya tadi kan Pak, dengan ada kelembagaan yang kolektif ini, yang milik bersama ini, harapannya nanti ini juga jadi titik untuk masyarakat berkolaborasi. Gitu. Ini kan dari sisi ide kan ini luar biasa iya, Pak. Iya. Ini idenya. Tapi agak susah loh Pak, karena memang dari bukan cuma membentuk secara infrastruktur ya Pak. Yes, ya? Bentuk orangnya juga kan udah setengah mati Pak. Mentalnya itu loh Pak yang iya. Setuju memang. Itu yang mungkin banyak yang khawatir nih. Apalagi yang itu banyak-banyak tengkulak. Karena orang kalau udah megang duit Pak, arahnya suka berubah itu. Kita kan pertama memastikan juga bahwa ini kan hasil musyawarah desa. Jadi kita harapkan itu juga ada social pressure kan, karena ini milik bersama dan ini dikelola bersama. Kalau minjem ke bank pun juga bersama-sama. Ya. Harapannya itu juga ada social pressure kan, bahwa ini diawasi semua oleh masyarakat desa. Jadi kalau ada penyimpangan harusnya mereka akan dikontrol sosial oleh anggota desa di situ. Yang kedua kan kita tadi bangun sistem dan sebisa mungkin juga kita bangun ekosistem itu dengan EDC-nya, agen bank segala macam itu. Kalau bisa transaksinya kan sebisa mungkin kan less cash dan tercatat semua. Jadi harapannya secara pelaporan keuangan bulanan otomatis tercatat dan itu peluang dia untuk ngeluarin uang segala macam dikurangin di situ. Mengubah pola masyarakat yang tadinya naruh uang di bawah kasur, jadi harus transaksi pakai cash. Sosialnya itu kita lihat, makanya kan usaha. Kita coba. Itu usaha. Baru mau digital 3 bulan rekening dibekukan. Tapi ya, kalau saya kan dulu di bank ya, saya ngikutin kan waktu GPN, KRIS itu ya jujur awal ya, kita juga nggak yakin KRIS loh, tapi sekarang KRIS kan luar biasa. Oh luar biasa Pak. Alat pembayaran terbesar Pak, mungkin. Jujur aja kita waktu pertama kali launching KRIS tuh sama Pak Gubernur BI, awalnya kita juga nggak yakin. Sejak ada KRIS Pak, saya bisa bertahan dengan Rp2.000 di dompet saya selama berminggu-minggu. Sekarang Pak, tukang kopi aja Pak, udah pakai KRIS Pak, makanya jadi ya bahkan kopi-kopi yang keliling itu kan. Jadi kita belanja 3.000 bisa pakai KRIS Pak. Ini masjid. Kotak amal, ya kan? Nah, tapi artinya apa? Indonesia itu jangan diremehkan. Adopsi digital luar biasa, Pak. Iya. Jadi tinggal masyarakat kan gimana edukasinya kan? Karena ini harapannya nanti agen bank ini yang berperan kan untuk mengedukasi tadi itu. Jadi saya setuju Pak. Agen Briling 1,2 juta loh agen Briling. Jadi itu sebenarnya 1,2 juta Briling. Iya, jadi setiap desa itu minimal ada mungkin 4-5 agen itu. Sebenarnya kekuatan Bang Emok ya istilahnya ya Bang Emok ya kalau di Bang Emok kalau misalnya di bahasa Sunda itu Bang Emok jadi ibu-ibu ambil duduk Emok, ambil duduk di bawah gitu duduk Emok. Ngedeprok gitu istilahnya Bang Emok itu tuh cukup kuat juga untuk karena mereka kan gerilya ya. Iya. Kita kan ada program Mekar juga. Udah tahu Mekar yang PNM. Yang PNM. Oh iya. Itu kan kolektif juga kan. Mereka kan tanggung renteng kan. Dan tanggung renteng itu ternyata efektif karena tadi ada social pressure. Jadi di Indonesia ini memang harus social pressure-nya. Karena itu kalau satu macet kan temennya harus nanggung. Oh. Ya. Itu Briling, Mekarnya PNM itu satu yang sukses di daerah Pak. Merakyat banget. Bahkan ada yang bilang 2 dari 3 orang desa tuh anggota Mekar itu makanya saking banyaknya mantap. Nah, jadi artinya dengan pengalaman BUMN ngelola kayak Briling sama Mekar selama ditelatenin dan ditekunin Kopdes ini bisa seperti itu juga gitu harapannya karena kan ini kan kelembagaan dan mengedukasi kultur masyarakat kan kita udah pernah kerjain kan dengan Briling dengan Mekar ternyata bisa memodify kultur masyarakat. Kalau lihat ibu-ibu Mekar itu kan ibu-ibu prasejahtera dia goreng tempe keripik pinjam 2 juta bisa bayar pinjaman bisa meningkat jadi pinjam 5 juta. Jadi emang keteladanan dan ketekunan waktu membinanya dan mendampinginya itu. Iya, cuman memang kelebihannya Pak mereka tidak melibatkan birokrasi di desa aja. Kalau ini kan melibatkan semua. Nah, itu tantangannya Pak. Mangkas itu gimana Pak? Briling sama Mekar itu bisa berkembang. Itu tanya ke Menteri Desa. Saya nggak masuk ke situ. Bukan tupoksi saya. Saya tupoksi saya kasih bisnis sama kasih pinjaman aja. Pak nanti colek-colek Mendes. Pak itu urusin Pak itu urusin Pak. Mungkin Pak yang digitalisasi ini itu menjadi sangat penting supaya semuanya tercatat dan tidak ada hengki-pengki di situ Pak. Itu Pak, makanya jadi penting sekali untuk transaksinya itu tercatat memang itu. Jadi kita memang merequire pinjaman bank ini nggak cair kalau nggak ada sistem. Jadi kita clear bahwa nanti kita cairkan pinjaman ini ke sistem yang memang sudah kita create juga. Jadi sebenarnya Pak, ini juga sekaligus ini apa ya satu kali lempar 2-30 terlampau. Ini juga sekaligus memberantas mereka yang suka pinjol-pinjol nggak jelas itu.
Ya, tapi kalau meraih mereka yang unbankable dong jadinya. Ya, cuman kalau kayak gini, untuk yang simpan pinjam kita memang belum ke sana. Oke. Cuman kan minimal kita ada agen. Nah, agen itu kan bisa kasih kurs super mikro. Iya, kurs super mikro. Iya benar. Iya itu. Jadi ya paling nggak itu mereka bisa di sini bisa ngajukan pinjaman super mikro melalui agennya itu gitu misalnya. Pak, bisa nggak koperasi ini dikelola anak muda, Pak? Ya bisa banget. Apa tujuan justru ke anak muda? Biar kan lebih progresif, lebih. Nah ini yang menarik ya kalau kita lihat di desa ini, itu kan saya kemarin contohnya ke Bondowoso, ke Ijen, kita membina petani kopi di sana ya, di Perhutani. Itu anak muda semua, mereka tergabung di lembaga masyarakat desa, itu bikin roastery kopi diekspor. Jadi artinya sebenarnya kreativitas anak muda di desa itu juga luar biasa, udah muncul juga, ada petani kopi, petani tebu, saya ada programnya PTPN, Sugarco itu program tebu rakyat. Itu di Jatiroto. Petaninya muda-muda, milenial. Jadi di desa ini tanpa kita sadari muncul juga petani-petani milenial juga gitu loh. Jadi saya nggak khawatir karena itu nanti akan muncul juga Pak aktivis-aktivis yang ngerti bisnis di desa itu. Jadi saya dalam berbagai kunjungan saya ke desa itu kelihatan sendiri bahwa ini ternyata anak muda desa ini, dan kan beda Pak, kalau anak muda kota kan fokusnya kan sekolah jadi pegawai. Iya. Kalau anak muda desa memang harus berusaha, nggak ada pilihan. Karena jadi pegawai juga agak susah iya, ya. Jadi mereka memang pilihannya jadi pengusaha gitu. Jadi mau jadi pengusaha tebu, kopi, kerajinan, bikin homestay, jadi itu muncul. Nah dengan kelembagaannya jadi kelembagaan ini, harapannya mereka kan juga akan dilembagakan gitu loh. Ada lembaga Koperasi Merah Putihnya ini gitu loh. Pak Tiko kelihatannya kok menguasai banget ya? Ya, saya soalnya udah 2-3 bulan ini ikut Satgas. Oh, ikut Satgas. Satgas sama Pak, itu mesin Pak Menko Pakan, anggota Satgas. Ngomong-ngomong soal tadi Pak Tiko cerita bahwa udah ke beberapa daerah ternyata banyak yang petani-petani anak muda. Yeah. Berarti ini juga bisa jadi salah satu jalan anak muda ini balik ke Ayo dong, balik kampung ke lagi. desa. Nah, ini menarik. Saya pernah waktu itu saya di Jatiroto kan, ketemu petani milenial tebu kan. Jadi tebu itu menarik, dia bisa punya penghasilan sampai dengan 10 juta per bulan gitu. Kalau punya tanah 1-2 hektar kan. Nah jadi itu petani-petani muda itu kuliahnya juga mungkin kuliah di kota, dia kuliah di Brawijaya, kuliah di UNER. Tapi setelah lulus dia pulang ke desa. Kalau dia pulang dia punya tanah 2 hektar, dibandingin kerja di kota ternyata lebih banyak penghasilannya jadi petani di desa. Pengeluarannya nggak sebanyak di kota lagi. Di kota cuma habis buat bayar kos sama kopi aja Pak. Jadi memang itu mulai terjadi Pak di Jawa Timur mulai terjadi. Jadi mungkin dia anak kepala desa, apa dia memang orang desa yang disekolahkan di kota, tapi mereka mulai banyak yang pulang juga, dan tadi ekosistemnya mulai terbentuk. Tapi nggak semua. Jadi kan gimana supaya ini merata kan. Ini contoh menarik. Kan saya awal tahun kemarin juga ditugasin yang untuk Bulog membeli gabah dengan harga 6.500 kan. Itu kan tiba-tiba petani padi bisa punya penghasilan meningkat signifikan kan. Karena tadinya kan mereka kalau lagi musim panen itu dijual mungkin diturunkan harganya karena lagi oversupply bisa 3.000-4.000. Kemarin kan dijamin 6.500. Itu kan membuat mereka kan jadi semangat karena mantap itu. Jadi waktu saya kemarin ke beberapa desa dan dialog dengan petani, mereka senang Pak. Artinya bertani ini jadi ada kepastian karena ada off taker kan. Pas hasil mereka langsung dibeli Bulog dengan harga yang pasti gitu. Nah, jadi ini kan meningkatkan tadi semangat untuk bertani lagi, semangat untuk kembali ke desa lagi. Jadi ini ya kembali tadi ke cita-cita Pak Prabowo, memang membangun Indonesia ini nggak bisa hanya di kota, harus membangun dari desa juga. Iya. Tapi memang yang jadi tantangan tuh Pak, kan mesti berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pasti. Kementerian Desa, Desa, Mendagri, Pemda setempat, apalagi otonomi udah daerah. Memang. Gitu. Itu tantangan yang betul. Jadi mesti ada tangan besi Pak. Betul. Nah ini menarik Pak. Kan saya ceritain sedikit ya, saya kan baru 3 bulan ini di Satgas ini lihat kan. Ini menarik karena dalam konteks Kopdes ini memang stakeholdersnya kompleks Pak tadi. Mendes, Menkop, Menko Pangan, dan Menq paling penting, Menq juga penting. Menq penting. Iya benar. Nah, tapi di Satgas ini kita lumayan kolaboratifnya lumayan jalan Pak. Lumayan jalan, dan saya lihat semangat kolaborasi antar kementeriannya juga di lead sama Pak Menko Pangan juga efektif gitu. Jadi kolaborasi antar sektornya berjalan. Kayak kemarin tuh waktu mereka membuat, tadi saya bilang sertifikat pendaftaran itu kan, itu mendapatkan juga Kementerian Hukum, karena kan harus mendaftarkan di AHU kan. Dan itu dibantu juga, dan itu mereka bikin musdesus skala nasional itu bertahap Pak. Kita keliling, kemarin beberapa saya datang ke Jawa Timur, Jawa Barat, ngumpulin kepala desa, satu Jawa Timur, satu Jawa Barat, disuruh komando, cepet Pak, 3 bulan mereka ngajuin itu. Artinya semangat kolaborasi antara kementerian ini kelihatan sekali antara menteri. Jadi ini bukan menteri koperasi sendiri yang kerja, ini menteri desanya kerja, menteri dalam negeri kerja, Menko Pangan kerja. Jadi
kolaborasi gitu. Jadi memang ini kan ditekankan Pak Presiden kan memang Kabinet Merah Putih ini harus semakin kolaboratif. Pak Tiko, biasanya kan udah ngumpulin BUMN tuh udah jadi ya. Perusahaan besar. Ini ngumpulin ribuan, bahkan puluhan ribu, koperasi kecil. Paham. Gimana Pak? Tapi gini, tadi saya kan cerita tadi mengenai, ini bukan promosi BRI ya, tapi maksudnya kan kalau lihat keberhasilan Briling sama Mekar, PNM, artinya kan sebenarnya orang desa itu kayak Briling itu sebenarnya kan warung, ya kan? Warung tadinya warung pulsa, iya kan? Pulsa ada, warung lontong, ada semuanya ada. Warung kan, mereka kita ajarin kan gimana dia jadi agen itu kan sebenarnya kan kayak satelit brands kan, dia bisa nerima cash, bisa mencairkan bisa cash, transfer, bayar PLN, beli pulsa segala macam. Ternyata kan berhasil. Dan banyak orang ternyata akhirnya malah lebih seneng ngurusin agen dibanding ngurusin tokonya. Saya rencananya mau jadi agen Briling, Pak. Kalau udah